Risa cantik. Aduh, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, walaupun agak bindeng-bindeng serak basah, jemek gimana gitu Bu. Baik ya, tapi tetap Alhamdulillah tetap oke. semangat untuk mendidik siswa-siswa kita. Sip, luar biasa. Oh ya Pak Dedi, sebelum saya melakukan observasi hari ini saya ingin berbincang-bincang dulu terkait dengan pra-observasi kelas. Siap. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke jenengan. Siap Bu Risa. Oke, terkait dengan tujuan pembelajaran yang hendak jenengan sampaikan ini apa? Baik Bu Risa, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan ke peserta didik nanti adalah yang pertama menganalisis proses kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Yang kedua menganalisis kependudukan Jepang di Indonesia. Yang ketiga menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan bangsa Jepang pada saat itu. Tiga itu kira-kira tujuan pembelajaran kepada peserta didik untuk mempelajari sejarah kedatangan Jepang ke Indonesia. Oh gitu ya. Area pengembangan yang hendak dicapai Pak Dedi itu apa? Pengembangannya adalah berpusat pada murid berperan aktif dalam pembelajaran dengan mengacu pada pembelajaran yang berpusat pada murid. Seperti itu. Jadi murid lebih aktif dalam menggali materi mungkin via YouTube atau internet dan sebagainya seperti itu. Luar biasa Pak Dedi. Oke. Semoga dapat berkembang sesuai tujuan. Amin. Terus dari semua tadi dari tujuan kemudian area yang tidak dikembangkan, sekarang strategi yang sudah disiapkan apa ini? Di sini saya menyiapkan 3 strategi Bu Risa, yaitu yang pertama jelasnya guru itu punya satu senjata ampuh yaitu menyusun RPP. Oke. Yang kedua adalah menyiapkan media pembelajaran. Oke. Kebetulan kita punya banyak lab dan komputer yang luar biasa, jaringan yang luar biasa juga. Terus yang terakhir adalah memberikan contoh aksi nyata kepada murid-murid seperti itu. Oke Pak Dedi, saya rasa untuk observasi hari ini cukup dulu. Nanti kita sambung lagi di observasi ya. Semoga apa yang jenengan persiapkan dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan. Oke Pak Dedi, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kalau lepas lagi, selamat pagi. Pagi. Ada yang tidak puasa? Ada. Yang jawab? Puasa semua. Ada yang bisa? Baik, adik-adikku sayang semuanya, hari ini sehat? Alhamdulillah. Oke, untuk memulai kegiatan hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Oh ya, silakan. Doa mulai. Indonesia akan mempelajari tentang pendudukan Jepang di negara Indonesia. Seluruh materi akan menjadi 3 pertemuan. Hari ini adalah pertemuan pertama untuk materi ini. Tujuan pembelajaran untuk materi ini nanti akan saya bacakan. Sebelumnya saya ingin refresh otak kalian dulu supaya konsentrasi bisa lebih tajam, bisa lebih fokus ya. Letakkan semua alat tulis, letakkan semua HP, ambil posisi senyaman mungkin ya. Mungkin di tangan bisa di atas atau di atas paha. Pejamkan mata, pahanya sendiri-sendiri ya, jangan paha depannya ya. Oke, mulai serius. Oke, pejamkan mata. Adalah menganalisis proses kedatangan Jepang ke negara Indonesia. Itu yang pertama, kita pelajaran pada pertemuan pertama. Baik, berikutnya saya sengaja tidak menampilkan slide di sini karena apa? Saya ingin memanfaatkan secara maksimal apa yang ada atau yang kalian miliki sekarang. Gadget-gadget yang sudah canggih hari ini. Kemarin sengaja saya share beberapa link ya, yang dalamnya ada materi, baik berupa linknya itu bisa dibuka. Ada yang sudah membuka kemarin malam? Sudah.
Beneran? Iya. Nggak bohong? Iya. Apa aja isinya coba? Ada yang berupa web, ada yang berupa mungkin komik digital dan sebagainya. Sengaja saya buat dari kakak kelas kalian ya untuk komik digital. Saya meminta bantuan mereka untuk merangkum sebuah materi tentang kedudukan Jepang di negara Indonesia. Pilih yang mana yang asik untuk kalian masing-masing. Misalkan kalian suka membaca, berarti pakai yang artikel. Kalau kalian suka yang video, berarti ada video YouTube, ada video kakak kelas kalian. Saya juga kemarin sempat mengambil tes. Ya, tugas kalian hari ini yaitu adalah membuat sebuah rangkuman materi. Ya, tugasnya nanti kerjakan di rumah saja. Ya, di sini rangkuman materi dibuat sesuai kemampuan kalian, yaitu bakat kalian. Misalkan kalian di sini kemarin kalau nggak salah Nika ya ikut ekstra jurnalistik, ya bisa berupa jurnalistik. Nah, terus Nesia ya, Nesia kemarin ikut ekstra komik digital, bisa berupa komik digital. Pak, misalkan kalau saya nggak inginnya nulis pakai kertas, silakan. Bagi yang berupa digital atau kertas bisa dikumpulkan via email atau WA ke saya. Ya, seperti itu. Paperless Pak, nggak apa-apa, nggak pakai kertas sama sekali. Kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Materi sekarang saya jelaskan secara singkat tentang kedatangan negara Jepang ke Indonesia. Ada yang pernah ke negara Jepang? Ada yang belum sama sekali? Belum. Pernah lihat hasil karyanya orang Jepang? Pernah. Coba. Anime itu yang bergerak atau yang digambar atau komik itu? Ayo. Dan sebagainya. Anime itu lebih ke karyanya. Kalau seperti bergerak, video itu adalah filmnya atau diambil diangkat sebagai film. Diawali pada tahun 1940 berapa? 2. Berarti sudah baca ya tadi malam? Iya. Dengan bala tentaranya berjumlah 20.000 dengan berbagai macam artileri dan persenjataan yang sudah dilengkapi. Baik, kedatangan Jepang ke Indonesia sebenarnya bertujuan untuk mengambil sumber daya alam di Indonesia yang melimpah pada saat itu untuk keperluan pendukungan Perang Dunia Kedua. Pada saat ini adalah silakan kalian membuat sebuah desain atau kalian membuat sebuah desain boleh, misalkan seperti untuk tugas hari ini adik-adikku yaitu membuat sebuah, mungkin kalian nanti akan difasilitasi oleh sekolah, yaitu berupa kertas manila, post-it, spidol dan sebagainya. Nanti silakan diisi sesuai kreasi kalian. Bisa contohnya seperti pohon. Pohon nanti akan bercabang menjadi 10 ranting. Pada masing-masing ranting ada satu pertanyaan. Berarti ada berapa pertanyaan? 10 pertanyaan. Terus kalau jawaban untuk menjebak teman saya gimana? Nggak apa-apa kalau kalian di kelompok lain ada mantan dan kalian dendam, nggak apa-apa ya. Dijebak aja nggak apa-apa, boleh. Ya. Tugasnya teknisnya seperti ini. Nanti kertas manila akan ditempel, akan saya beri 4 kelompok. Ya, ditempel, ada yang jaga 2 orang, yang lain akan keliling. Keliling ke kelompok lain dibagi menjadi 3. Kalau 4, 2 jaga, sisanya ke kelompok 1, 2, dan 3. Jelas? Yang jaga adalah menunggu sebuah kotak kecil. Di situ ada 10 jawaban atau lebih. Nah, kelompok lain ke situ mengambil atau mencocokkan pertanyaan dan jawabannya. Bisa dilihat di depan sudah saya siapkan kertas manila. Ada 4 kertas manila, masing-masing kelompok 1. Ada kertas post-it. Nanti silakan diambil masing-masing kelompok ambil 20 dengan beda warna, 2 beda warna. 10 warna sama, 10 warna beda.
misalkan merah 10 dengan kuning 10 misalkan ya. Nanti yang merah berarti pertanyaan tempel di manilanya, yang kuning 10 berupa jawaban ditaruh di kotak yang kalian jaga di kelompok masing-masing, di pos masing-masing. Jelas sampai sini? Perwakilan kelompok 1 Nesya, kelompok 2 Angel, kelompok 3 kemarin Eka, kelompok 4-nya Elsa, tadi mana ya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di sini. Nomor absen 1 sampai 9, nomor absen 1 sampai 9 dari kelompok 1, nomor absen 10 sampai 18 kelompok 2, nomor absen bisa dibuka ya. Untuk konsepnya kelompok 1 apa ini? Konsepnya dan kerugian pendudukan Jepang waktu di Indonesia. Untuk konsep selesai? Ya. Sudah berapa persen? Oke, 40% diganti ya. Waktunya kurang 10 menit ya. Silakan kalau bisa selesai hari ini. Dua sudah selesai? Belum tapi 80%. 80%. Baik. Terus ya, waktunya kurang 5 menit lagi. Usahakan belum selesai. Apakah sudah selesai adikku? Ada yang sudah, ada yang belum. Karena waktunya memang tidak cukup, saya harapkan kita minggu depan, minggu depan sudah harus selesai semua. Setuju? Setuju. Baik, sekarang bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk kertas manilanya jangan dibawa di rumah ya, karena sudah ada kerjaan rumah sendiri tadi, yaitu merangkum materi. Tinggalkan ini di meja depan. Minggu depan dilanjutkan. Saya kasih waktu beberapa menit, lalu kita akan melakukan pembelajaran lari-larian di kelas. Setuju? Jadi sekian pembelajaran hari ini, kita lanjutkan di pertemuan kedua minggu depan. Sebelum saya wakili, saya ingin ambil untuk refleksi perwakilan 2 orang dari kubu kiri dan kubu kanan. Baik, dari kubu kiri mungkin diwakili oleh, silakan Angel untuk refleksi hari ini. Untuk refleksi hari ini yang saya pelajari yaitu tentang keuntungan dan kerugian penjajahan Jepang di Indonesia. Dari keuntungannya yaitu Jepang memperbolehkan untuk menggunakan bahasa Indonesia sehingga komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia dapat mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional. Ada juga pembentukan strata masyarakat sehingga mulai tertatanya birokrasi di Indonesia. Untuk kerugian juga Mbak Angel ya. Berikutnya satu lagi. Baik, Mbak Eka, monggo. Refleksi yang saya dapat dalam pembelajaran hari ini adalah pengumuman menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pasca bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Meskipun Dewan Perang Jepang didesak oleh Kaisar Mahito untuk menyerah pada tanggal 10 Agustus 1945, namun pertempuran di berbagai daerah seperti Manchuria dan Pasifik Selatan masih berlanjut. Baik, bagus sekali. Beri aplaus untuk Mbak Eka ya. Kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Waalaikumsalam Risa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Risa. Dengan Risa sendiri gimana? Baik juga Pak Dedi. Dan tetap cantik deh. Alhamdulillah. Pak Dedi, Siap. kapan hari kan sudah melakukan praktek ngajar di kelas ya? Betul Risa. Tahapan kita kemarin ada pra, kemudian praktek langsung. Saya mengamati panjenengan ngajar di dalam kelas. Ini sesudah ngajar ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pembelajaran kemarin. Siap. Pak Dedi, apa yang jenengan harapkan dari kegiatan coaching ini? Saya berharap bisa mendapatkan solusi Bu, untuk masalah-masalah yang saya temukan ketika observasi kemarin. Itu ya, jadi pengen mencari solusi terhadap permasalahan yang muncul pada saat kegiatan di kelas. Oh ya Pak Dedi, bagaimana? Sudah mendapat atau belum ini? Perasaan jenengan ketika sesudah melakukan kegiatan mengajar kemarin, kegiatan perasaan Bapak setelah melakukan observasi itu seperti apa? Perasaan saya yang jelas itu deg-degan Risa, deg-degan karena ada berisi yang menunggu saya di itu. Terus yang kedua merasa senang walaupun masih ada beberapa kendala Risa, seperti itu. Ada kendala ya dari kegiatan kemarin. Oke. Berarti dari sini nanti kita bahas apa-apa yang sebenarnya menjadi kendala itu. Kemudian persiapan pembelajaran yang baik pada murid kemarin sudah dipersiapkan ya. Alhamdulillah sudah Risa. Gitu. Oke, Pak Dedi. Jadi ada beberapa kendala, kemudian ada hal-hal yang padahal sudah dipersiapkan dengan baik. Apakah kemarin anak-anak itu sudah mendapatkan apa yang panjenengan inginkan atau tujuan pembelajaran itu sudah dilaksanakan murid atau belum? Secara umum sudah bisa, cuma masih ada beberapa murid mungkin terkendala dengan media pembelajaran yang kurang pas dengan bakat atau minat mereka. Jadi tidak 100% untuk tujuan belajar bisa tercapai. Jadi belum dapat 100%. Betul. Seandainya ada rentang nilai antara 1 sampai 10, penggambaran hasil panjenengan menyampaikan tujuan pembelajaran kemarin itu rentang nilai berapa ya Pak Dedi? Kalau di rentang nilai 1 sampai 10 kira-kira 7 bisa, 6, mungkin 6 bisa. Karena saya lihat anak-anak itu ada sebagian murid itu memang mungkin tidak cocok dengan medianya atau gimana dengan bakat dan minatnya mereka, sehingga mereka tidak tercapai tujuan. Ketika saya beri refleksi itu seperti ada yang masih kurang gitu. Gitu ya. Okay. Jadi kalau untuk rentang 6 berarti ada 4 lagi untuk bisa dapat maksimal. Betul sekali. Berarti kita cari peluangnya dari keempat nilai ini apa nanti yang harus kita terapkan di kemudian hari biar dapat nilai paling tidak 9 atau 8 ya Pak Dedi. Siap. Oke. Pak Dedi, mari kita identifikasi ya apa yang menjadi keunggulan kemarin dulu waktu pembelajaran panjenengan. Keunggulan yang sangat terasa di pembelajaran kemarin itu yang pertama, alhamdulillah dibantu oleh SMA dengan media pembelajaran yang sangat luar biasa, internet sangat lancar, LCD juga tersedia, bahkan ada LCD TV yang LED itu, dan mungkin suaranya itu pakai sound, jadi tanpa bicara keras itu sudah terdengar sampai belakang ke siswa yang paling seperti itu. Oke. Berarti sebenarnya fasilitas sudah oke. Kemudian internet dan hal-hal lain juga sudah mendukung. Berarti dari sini nanti yang kurang, misalnya yang masih kurang dari kegiatan pembelajaran itu, karena panjenengan tadi sudah masih di angka 6, fasilitas sudah oke. Yang doa oke, berarti apa lagi ya Pak Dedi yang masih bisa? Mungkin dari skala 6 tadi kan masih tersisa 4 untuk mencapai kesempurnaan dalam tujuan pembelajaran.
hal-hal yang kurang yang menjadi keempat tadi adalah pertama mungkin saya kurang memahami bakat dan siswanya murid-murid, jadi mungkin media pembelajarannya kurang sesuai dengan bakat dan minat mereka sebagian yang yang belum tercapai media pembelajarannya, sehingga saya harus perlu mengembangkan media pembelajaran yang lebih mungkin inovatif dan mungkin lebih asik bagi mereka yang kurang mencapai tujuan pembelajaran seperti itu. Jadi tadi kurang karena fasilitas sudah, jadi kekurangannya karena mungkin kurang kreatif atau inovatif di media pembelajarannya, kurang sesuai dengan bakat dan minat murid. Kalau dari nilai tadi kan dapat 7, 6 ya. Kalau persentase keberhasilannya, kalau dalam bentuk persentase berapa ya Pak? Ya, tidak jauh-jauh, kalau persentase sekitar 65%. 65% ya. Tidak jauh dengan angka 6 ini. Ya, sepertinya angka favorit jenengan. Oke Pak Dedi, apakah ada rencana perbaikan? Insya Allah ada, pastinya ada. Ribut Pak Dedi, bisa disampaikan. Untuk mewujudkan upaya perbaikan saya, yaitu pertama itu saya jelas kemarin sudah melakukan refleksi kepada beberapa murid dan terdapat beberapa yang mungkin belum tercapai tujuan pembelajarannya, sehingga kedepannya saya akan lebih memperbarui atau lebih memahami bakat dan minat mereka sehingga sesuai dengan media pembelajaran yang mereka inginkan. Misalkan saya terlalu membatasi, Bu. Misalkan ada yang bakatnya mendesain, dan kemarin saya hanya membuat seperti artikel saja tanpa desain mungkin infografis, desain poster dan sebagainya, mungkin seperti terlalu membatasi mereka terhadap sesuatu hasil karya atau produk yang mereka hasilkan. Oke. Jadi sudah mulai dapat gambaran ya, ketemu. Oh ini kok bisa dapat hanya angka 6, ternyata 1 fasilitas sudah oke. Tapi ternyata ada pembatasan atau paling arah kurang bisa mengeksplor. Apa tuh yang bisa mereka tampilkan gitu ya? Bisa. Oke. Terus bagaimana upaya Pak Dedi untuk mewujudkan tadi untuk target bisa dapat 9 atau 10 gitu? Kalau upaya saya nanti kedepannya adalah mungkin bisa lebih memahami apa yang mereka inginkan, lebih memperlebar wilayah atau tidak terlalu mengekang mereka terhadap sebuah produk. Saya lebih membebaskan mereka terhadap sebuah produk yang mereka inginkan di bakat atau minat mereka masing-masing. Terkait dengan area pengembangan strategi tadi ya, yang sudah jenengan lakukan tadi kan mau mengambil kebebasan, kemudian lebih mengenal anak-anak, oh ini minatnya mereka, kemudian dapat pelatihan mungkin area pengembangan dari MGMP atau ada enggak yang bisa mendukung terkait rencana kemarin sudah melakukan, yaitu pertama itu MGMP sekolah dengan Pak Alaika, tentunya dengan guru yang cantik itu juga. Jadi saya melakukan MGMP, membahas kendala-kendala saya dan saling sharing, memberi masukan. Kedua, saya mengembangkan diri saya sendiri dengan pelatihan-pelatihan online ini. Ini masih kemarin cuma 1, ini saya cari-cari lagi di grup juga ada. Terus mungkin pengembangan yang tadi tidak membatasi, itu pengembangan sumber belajar yang sesuai dengan bakat dan minat murid. Luar biasa. Jadi pengembangan diri, perbaikan dari paling enggak dari siswanya sendiri ya, dari panjenengan sendiri juga ada, luar biasa. Kapan ini mulainya? Oke Pak Dedi, berarti sudah oke. Terus kapan ini rencana pengembangan dirinya dimulai ini? Ini segera bisa, kebetulan untuk kedepannya mungkin rencana saya kemarin minggu depan sudah ada rencana di sekolah dengan teman satu rumpun mapelnya Pak Alaika dengan Dwi juga. Jadi
kendalanya mungkin Pak Aleka berkendala nggak apa-apa dengan dulu saya sudah lebih senang gitu. Ya, Iya. oke. Insya Allah minggu depan. Oke, berarti minggu depan sudah mulai ada perbaikan pengembangan diri, kemudian perbaikan sistem ya sumber belajar, kemudian lebih mengenal karakter belajar. Betul. Oke. Apakah Pak Dedi punya nih strategi untuk mencapai tujuan itu? Strategi saya mungkin lebih mendekatkan diri kepada murid-murid, terutama yang murid-murid kurang mencapai tujuan belajaran tadi Bu. Saya sudah punya catatan siapa saja yang tidak tercapai tujuan belajarannya. Jadi saya mungkin lebih memahami karakter mereka sehingga saya tahu apa yang mereka inginkan seperti itu. Jadi harus lebih mengenal karakter. Tapi jangan yang didekati cewek saja ya Pak Dedi. Jadi yang memang tujuannya pembelajaran belum tercapai. Kebetulan itu yang remahnya kok cewek semua bisa gitu. Tapi insya Allah saya istiqomah bisa. Alhamdulillah. Oke, jadi dari sini kalau pengelola diri semuanya udah oke ya. Terus faktor pendukung apa ini Pak Dedi yang tentunya dibutuhkan? itu adalah secara umum adalah rekan sejawat, semua guru dan teman-teman, terus bapak kepala sekolah juga, dan khususnya itu teman yang satu rumpun mata pelajaran seperti Bu Dwi bisa. Kalau ada Bu Dwi itu saya semangat sekali Bu bisa gitu. Iya. Sama-sama mudanya gitu. Oh, bisa. gitu. Iya. Oke Pak Dedi, dari hal yang kita bicarakan tadi, insya Allah jenengan sudah punya gambaran ya nanti perbaikan ke depannya seperti apa. Oke, kita sudah ketemu ya, klik ini harus diperbaiki ke depan. Oke, minggu depan bisa segera dimulai. Sementara itu dulu Pak Dedi. Terima Terima kasih atas informasinya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.